Ya, salat yang menjadi nur itu adalah salah satunya adalah salat yang khusyuk. Nanti dilihat di surat Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khosyi'un. Yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Pertanyaannya adalah bagaimana salat yang khusyuk itu? Ya, bagaimana caranya? Tatkala Allahu Akbar mah benar Allahu Akbar. Aduh, isukan terakhir mayar cicilan motor can boga. Nah, atau yang punya motor baru Allahu Akbar, tadi teh kunci teh di mana? Oh, di saku. Dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang mohon maaf Pak, kadang-kadang yang senang, makanya ini sebuah pekerjaan itu pasti punya resiko, punya akibat. Makanya gimana kesenangannya kita? Tadi kan, kullun nas yaghuddu faqiun nafsah. Setiap manusia itu punya kesenangan atau punya pekerjaan yang punya akibat kepada kita sendiri. Susah konsentrasi tatkala kita tuh mempunyai hobi tertentu atau kita memikirkan sesuatu yang terlalu dalam. Nah, lalu bagaimana caranya? Khusyuk itu tidak datang secara tiba-tiba. Tidak seperti uang kaget itu. Kalau dapat uang kaget tidak. Tetapi harus diusahakan. Caranya bagaimana agar kita khusyuk? Yang pertama adalah continue to do. Dilakukan secara terus-menerus, terus berlatih. Itu yang pertama berlatih. Berlatih kita untuk melaksanakan sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya berlatih sholat yang khusyuk? Yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus mengetahui dulu, sholat ini kan harus diawali dari wudu atau bersuci. Makanya Rasulullah katakan, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Maka awali dari wudu itu adalah wudu yang tamam atau wudu yang sempurna. Jangan kecepek. Nah, gitu. Jika bebek ngumbah sarangan gitu cepek udahan gitu. Nah, tapi diawali dari sunnah wudu, bacaan wudu gitu. Itu dimulai dari itu. Jadi betul-betul disiapkan sedemikian rupa dari awal. Karena kalau kita sudah mempersiapkan dan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Segala sesuatu itu harus direncanakan dengan bagus. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa rencana, berarti kita sudah merencanakan sebuah kegagalan. Salat khusyuk atau gagal khusyuk itu karena tidak dipersiapkan. Itu yang pertama. Nah, persiapan yang kedua adalah kita belajar tentang hakikat sholat. Terus kita juga belajar tentang konten sholat. Isi sholat itu apa? Jangan-jangan kita membaca takbiratul ihram yang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira hanya sebatas hafal di mulut, tidak tahu artinya, maka susah untuk khusyuknya. Nah, caranya adalah kita memperdalam tentang hakikat sholat, konten sholat, bukan hanya konteks, bukan hanya tulisan-tulisan terus dihafalkan. Itu nanti sama saja tulisan tak bermakna. Jadi kalau kita sholat, mohon maaf ya, itu. Terus kita tidak mengetahui artinya tidak bermakna. Sejatinya kita sholat untuk khusyuk itu adalah tahu konten dari sholat. Konteksnya apa? Ketika Allahu Akbar, hati kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiro. Allah Maha Besar dan tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Terus sampai inna sholati, sesungguhnya sholatku.
wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Itu dari situ doa-doa yang semacam itu merasuk ke dalam diri kita. Mun bahasa Sunda mah ngancik kanu diri orang, ngancik kanu ati. Jadi salatnya nanti tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Nah itu salah satu dantannya. Nah begitu baca alhamdulillah kita tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Maka kita nggak ada ingin dipuji. Sholatnya khusyuk, yang dipuji. Ketika sholat kesini paling duluan, yang dipuji. Ketika bebersih masjid, yang dipuji. Karena sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Itu sedikit demi sedikit. Makanya itulah sholat mempunyai khusyuk. Bisa khusyuk tatkala kita mengetahui arti dari sholat. Itu baru arti kalimat-kalimat. Belum lagi hikmah dari sholat. Bapak dan saudara sekalian, masuk akal nggak sholat itu ruku, sujud? Nya buat kita karena kita taat, buat orang lain mungkin eta jelema nanaunan. Ya. Saya pernah Pak berdiskusi dengan orang yang non muslim yang tidak tahu tentang sholat. Apa yang sedang dilakukan? Dia bilang, it is the gym. Apakah mereka sedang senam? Nah harus ada pendekatan semacam itu. Jadi sholat itu bukan hanya sebuah gerakan, bukan hanya sebuah ucapan-ucapan yang tanpa makna. Tetapi ucapannya punya makna, gerakannya punya makna. Saudaraku sekalian, tatkala kita mengatakan gerakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada lagi kesombongan dalam diri kita. Dan tatkala kita ruku Allahu Akbar, maka kita selalu rengkuh, selalu andap asor, selalu santun, selalu sopan. Tatkala kita sujud, kita selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Insya Allah. Nah, itu kita harus bisa mengartikan, minimum kita belajar. Sekarang sudah banyak caranya belajar. Ya, untuk mengetahui hakikat sholat khusyuk, bagaimana caranya bacaan-bacaan itu ada di HP kita. Di HP kita. Nah, sayangnya HP yang kita punya itu tidak digunakan untuk itu. Jadi tidak digunakan untuk berliterasi, tetapi kebanyakan adalah untuk, ya syukur kalau bisnis mah. Yang jadi masalah untuk entertain, hiburan. TikTok kan itu senangnya kita hiburan Pak, senangnya hiburan. Ya coba aja kita muhasabah dirilah gitu. HP yang kita punya banyaknya untuk mencari pengetahuan atau untuk mencari hiburan.